Selamat sore. Ini hari tanggal 3 Mei, hari Minggu, jam 17. Saya tadi pagi menjelang siang surfing ya, baca sana baca sini. Biasa untuk mencari wawasan-wawasan yang menyegarkan hati ya, menyegarkan pikiran. Tidak sengaja saya membaca tentang Marco Polo yang menulis tentang kesaksiannya menyaksikan pulau terbesar di dunia menurut dia, ini tulisan dia, yaitu disebut Pulau Jawa. Saya kaget karena saya mengalami hidup sekarang ini, Anda juga semua di sini di Pulau Jawa ini, ya begini besarnya, tidak lebih besar dari Sumatera kan? Tapi kenapa Marco Polo di tahun 1292 dia menceritakan bahwa dia melihat pulau yang sangat besar di bumi, namanya Pulau Jawa, dengan banyak sekali bukit atau gunung raksasa barisan, gunung barisan atau bukit barisan yang membentang dari barat sampai ke timur. Tidak ada bukit barisan di Jawa sekarang. Itu kan? Di mana itu bukit barisannya? Di utarakah atau di selatankah? Gitu. Mengapa saya kaget? Karena di Sumatera ya itu bukit barisan, dari Aceh sampai Lampung turun terus itu bukit barisan. Gunung yang berbaris terus sampai. Nah, kalau kita punya logika yang sehat, kamu coba lihat itu Sungai Musi yang ada di Sumatera Selatan. Dia bermuara ke Selat Malaka, lalu kalau kamu teruskan saja itu uratnya, tembus itu di Kalimantan itu Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Besarnya sama, luasnya sama, nah, kelok-keloknya juga sama, yaitu itulah kalau di Kalimantan dia itu Sungai Kapuas dan Barito, lalu masuk ke Sumatera namanya Sungai Musi. Itu uratnya ya, kelihatan alurnya. Nah, demikian juga kalau kamu lihat dari Google, dari peta, dari atas satelit, itu bukit barisan ya, dari atas sana Aceh ya sampai turun. Nah, seharusnya kan nyambung terus itu kan sampai ke Lampung, terus nyebrang ke Banten, terus ke Jawa Barat, ke Sunda, ke Jawa Tengah, terus. Tapi kemana itu bukit itu? Kok hilang? Nah, disinilah yang saya mulai bertanya. Oh, berarti kalau kamu lihat itu, hitung itu, seberapa luas bukit barisan terhadap keseluruhan Sumatera saja? Ya berarti kan memang 1/3 kali 3 ya, 2/3 lah yang. Nah, Jawa ada hanya 1/3, ada 2/3 yang hilang gitu loh. Ini membuat saya wow, this is something. Mengapa begini? Ya karena tadi sih catatan Marco Polo mengatakan dia melihat ya bentangan gunung-gunung barisan dari timur dari barat sampai ke timur, dan melihat kuda berterbangan di gunung-gunung itu, di lembah-lembah, kuda-kuda putih dan kuda-kuda hitam bersayap berterbangan kian kemari di Jawa. Catatan dia tentang Kalimantan adalah manusia-manusia yang memakan manusia atau kanibal dan mengkoleksi kepala-kepala manusia yang dimakannya itu diperkecil oleh sebuah zat larutan tertentu sehingga kepalanya bisa menjadi sebesar jempol, lalu dijadikan kalung. Semakin banyak kepala di kalung,
dia menunjukkan dia seorang panglima perang atau seorang kepala suku atau raja. Karena banyak kepala yang dia potong gitu, lalu dikecilin kepala itu. Luar biasa. Itu Dayak. So dari sinilah sebuah keterpukauan lagi ketika saya coba menghitung bahwa kalau dengan kompas kita ada di daerah Khatulistiwa atau daerah Jawa, utara selatan, ya, itu selalu lurus karena memang kita berada di Khatulistiwa, tetapi kemudian sudut deviasi atau inklinasi di bawah sana, ya, kalau kamu misalnya ada berdiri di posisi kutub selatan atau kutub utara, pasti jarumnya kan menuju ke bawah karena di bawah kakimu adalah magnet itu sendiri, kan begitu. Nah, tetapi kalau kamu berdiri di Jawa, ya, sudut inklinasi kemiringannya, ya, terhadap kutub utara ya ada di kompas itu. Kamu akan jalan, kalau jari-jari bumi adalah 6.730 km, ya, dari tanah Jawa ke pusat bumi, itu jari-jari disebutnya. Maka kamu bergerak ke arah barat atau ke timur mengikuti lintang kamu bergerak ke utara dan selatan mengikuti lintang utara, lintang selatan, ya, maka kamu akan berhadapan dengan pergeseran derajat lintang. Maka ketika lintang itu kamu bergerak satu derajat saja, sebuah lintang aja, sudut inklinasi yang terbentuk 1 derajat, maka dengan rumus segitiga, ya, setengah tinggi kali jari itu, ya, maka muncullah angka 1 derajat itu 112,2 km. Itu kalau 1 derajat, ya. Jadi 1 derajat bergerak di dalam kompas kamu itu artinya kamu harus menempuh 112,2 km dulu, baru kompas itu bergerak 1 derajat. Artinya 1 derajat sama dengan pergerakan kamu di atas bumi 112,2 km. Nah, tetapi kenapa ada sebuah tempat-tempat di Jawa ini yang begitu kamu cuma melangkah 1 meter saja, tiba-tiba kompasnya sudah mengalami sudut inklinasi, ya, 3,5 derajat lintang. Kaget sekali kan kamu? Nah itu. Nah, kalau di kompas itu bergeser 3,5 derajat, itu artinya kamu sudah mengalami perjalanan secara sains, secara real, fakta, 112 kali 3,5. Ya, 12 kali 3 saja 36, 136. 436. 440-an. 440 km kamu sudah berjalan, padahal kamu baru melangkah 1 meter, tapi tiba-tiba 3,5 derajat lintang. Ada apa ini? Berarti alamnya di situ sedang dilipat, ya, dilipat. Kayak karpet yang dilipat. Nah, itu dia. Jadi ada sebuah peradaban hidup di sana sepanjang 440 km persegi lah. Gitu. Buktinya ya dengan dicoba dengan berjarak, kamu dengan temanmu berjarak 3 meter aja, ya, sambil pegang HT atau walkie-talkie. Bicara biasa saja kedengaran, tapi begitu bicara dengan lewat HT tidak bisa kedengaran karena HT merambat lewat medan magnet. Sementara ini yang sedang dipersoalkan adalah medan magnet yang dilipat sehingga berjarak 440 km, ya, HT yang nggak bisa nembus, walkie-talkie juga paling 5 km juga nggak bisa nembus. Tapi di jarak 3,5 meter saja, kenapa kok suara manusia bisa kedengaran tapi walkie-talkie dan HT nggak bisa kedengaran?
suaranya aneh kan. Nah itu deh, adanya suatu. Nah biasanya di daerah seperti itu orang-orang takut, alas roban lah, gunung lah, ada setannya, ada hantunya, ada jin buang anak, ada kuntilanak, ditakut-takuti gitu. Daerah angker. Nah disinilah bagaimana kita harus bahagia, bangga Eyang Semar dan seluruh eyang-eyang bangsa Silantia kita, bangsa Atlantis kita, bangsa Lumerian kita, Lemuria kita itu masih hidup berdampingan dengan kita. Ya, termasuk gunung berapi meledak, meletus, itu bukan persoalan fenomena geologis, tapi adanya kehendak dari leluhur untuk. Nah, peristiwa Gunung Kelut kemarin, para ahli, adanya sebuah longsoran abrasi di selatan Jawa, abrasi longsor laut. Tapi kenapa kok Gunung Kelut meledak, kok membuat hujan batu-batuan pantai selatan gitu, dengan pasir-pasir yang berbau garam. Maka para tim Turangga ini yang melakukan penelitian ini masih tidak percaya, masa terjadi abrasinya dijatuhkan seiring dengan ledakan dari Gunung Kelut. Berarti ada pesawat yang terbang di atas Gunung Kelut, di atas sebuah kota, desa kecamatan Wates di Kediri, menjatuhkannya dari langit, dari awan-awan. Itu berupa pasir-pasir pantai, aneh kan? Nah makanya mereka mulai coba membuat eksperimen, batu-batunya dicat warna kuning, merah, hijau, ditulis namanya Ican, ditulis namanya Nugroho Pujo, ditulis namanya Said, ya, cat aja, cat kayu, ya kan? Kalau benar ini batu-batu ini yang dilempar ke laut, ya, di pinggir pantai itu, ternyata begitu Gunung Kelut meledak, Gunung Merapi meletus, batu-batu dari pantai Parangtritis yang tadi dilempar ke Parangtritis kok jatuhnya di Gunung Merapi, di kecamatan Wates gitu. Aneh sekali. Dan kenapa tidak terbakar kalau memang keluar dari perut gunung berapi yang panas dari lahar? Batunya pasti panas dan cat kayunya meleleh. Kenapa ini masih seger, tulisan Ican, warna merah, warna putih, merah, kuning, hijau, di langit yang biru masih seger, tulisan Agus. Nama-nama itu masih ada gitu. Dan jatuh di sawah-sawah beserta pasir-pasir. Ini adalah kamuflase leluhur untuk menyuburkan tanah Jawa terus-menerus tanpa pamrih, schedule untuk menyuburkan dengan air kalsium, menyiramnya dengan air garam. Keren kan? Nah, gitu. Jadi ada yang memelihara Jawa dengan caranya yang super maha canggih, ya. Jadi Jawa bagian selatan pasti relief pantainya nggak enak dilihat karena tajam-tajam, terjal-terjal, batunya tajam-tajam. Kamu lihat itu pantai Pelabuhan Ratu terpotong tajam-tajam, ya, Pangandaran tajam-tajam, ada Grand Canyon, Parangtritis, Parangbaron, nggak enak banget itu pantai-pantai, kayak ada yang motong gitu. Ternyata yaitu bukit barisan itu sudah yang dipotong sana secara gaib. Sehingga Jawa tinggal sepertiga, yang 2/3-nya kemana? Ya lihat saja ke pantai selatan sono gitu. Di sini saya mulai merenung bagaimana kenapa Marco Polo mengatakan dia melihat pulau terbesar di dunia namanya Jawa. Oke. Atau teori saya mengatakan Marco Polo diperlihatkan untuk bisa berbicara kepada dunia. Karena leluhur kita kan, wow, saya ngomong begini saja pasti dia tahu bagaimana saya dikaruniai berbagai macam talenta-talenta komunikatif
komunikasi dengan mereka ya karena mereka tahu saya gitu. Sehingga mereka bisa bikin saya berbahasa antar galaksi, melihat ya. Semakin hari semakin menjadi expert gitu ya, bukan kata-kata siapa. Nah, di sini saya diperlihatkan lagi tentang catatan Marco Polo yang membuat saya bangga lagi bahwa Jawa ini mutlak 100 triliun juta persen milik bangsa Silantia, tidak boleh ada yang macam-macam. Ada yang melindungi ya, mereka menjaga. Covid, saya katakan Covid selesai di hari ulang tahun saya, selesai. Karena benar-benar sesuai dengan hati saya, terhubung dengan leluhur. 14 Juni di atasnya selesai gitu. Tapi ada juga serangan dari Bilderberg yang menginginkan kita terus-menerus harus krisis uang dan krisis pangan. Ya buktinya Cina masukin sini semua. Itu juga bagian daripada perang ya, kehendak dari pikiran-pikiran penghuni bumi yang ingin tinggal di Jawa, tinggal di Nusantara. Tetapi dengan adanya saya ceritain ini kepada kamu semua, bahwa para leluhur kita hidup di dimensi yang dilipat, yaitu di dimensi keempat ya. Ini membuat sesuatu menjadi misterius gitu. Namun membuat hatimu optimis dan bahagia. Apapun yang dijahati kepada kita, direkayasa, dimanipulasi program-program Bilderberg ataupun agenda obor One Belt One Road Shield-nya Cina kepada bangsa Indonesia oleh kaki tangannya Jokowi dan Luhut dan Sri Mulyani dan semua kabinet, tetap saja leluhur tahu gitu dan menyelamatkan Nusantara ya dengan caranya yang misterius begitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu. Apapun serangan-serangan pihak luar yang ingin menaklukkan Nusantara sebagai tanah kekuasaan mereka, mereka tidak bisa, karena tanah ini adalah tanah leluhur, tanah bertuah, tanah yang dihuni di dimensi keempat oleh para leluhur bangsa Atlantis, bangsa Silantia kita. So, kabar gembira ini saya sampaikan kepada kalian semua di sini bahwa sekalipun dengan catatan kecil saja seorang Marco Polo, saya juga shock sekali dengan catatan real tentang kuda terbang. Masih ada kuda terbang itu di dimensi keempat yang tadi 1 derajat lintang. Nah, kalau bicara perlipatan medan magnet dalam konteks bujur, berarti kamu ke utara selatan. Kalau bujur itu membaginya secara vertikal. Lihat saja bahasa dari kiri ke kanan, dari ujung Kulon sampai ke Tasikmalaya dan Banjar, bahasanya berdegradasi, mirip sama. Dari Jawa Tengah kiri sampai ke kanan, sampai dari Banyumas sampai ke sana Solo, bahasanya degradatif juga, perlahan-lahan berubah. Nah, demikian juga dari Solo, dari mana itu, Tulungagung ke apa itu, sampai ke sana perbatasan Gilimanuk itu kah, Ketapang itu. Nah, itu bahasa masih juga bergradasi yang sama Jawa Timur. Tetapi di daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ya, hanya dibatasi 1 meter sebuah rel kereta saja atau sebuah sungai kecil, parit, tiba-tiba bahasanya berbeda drastis 180 derajat dari bahasa Jawa Tengah menjadi bahasa Sunda. Yang aneh, berarti lipatan bahasa ini yang benar-benar kosakatanya berbeda. Ada kehidupan peradaban di sana gitu.
secara bujur ya, bujur timur, bujur barat. Nah, di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah inilah ada sesuatu. Nah, disinilah mengapa eyang saya, Prabu Surya Kencana, tinggal di dalam sana, gitu, di dalam dimensi keempat. Umurnya sekarang 550 tahun. Bisa masuk dan keluar dimensi keempat. Gitu. Jadi, Prabu Siliwangi, ya, Prabu Surya Kencana, ya, hidup di situ, gitu. Ada fotonya dengan Mr. Soekarno, dengan ya, sehingga Raja Goa bilang sama saya bahwa satu waktu dia akan membawa saya mempertemukan dengan leluhur eyang saya di daerah situ, Banjar, Patroman situ. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, bahasanya berbeda ya, karena fenomena ada sebuah dimensi yang dilipat. Sehingga ada peradaban yang ekstrim berbedanya di sana. Jadi lipatan secara bujur dan lipatan secara lintang, ya. Kalau bujur itu lintang vertikal, kalau lintang lipatan secara horizontal. Itu membuat kita mulai merenung tentang eksistensi peradaban maha maju, bangsa cahaya, ya, yang hidup terus mengawasi kita, ya, candi, ya, sebagai salah satu pintu gerbang dan alat komunikasi, ya, untuk kita masuk ke sana. So, itu saja bagaimana saya sharing kepada Anda semua di sini, bahwa berbahagialah secara total, ya, bahwa kita ini bangsa yang sangat maha terberkati dibandingkan orang-orang Kristen, orang Katolik atau orang Islam, ya. Karena kesaksian dari Marco Polo menyatakan banyak sekali kuda-kuda terbang di Jawa. Itu kamu lihat saja di relief Candi Ceto, ya, Candi Sukuh. Itu semua adalah peradaban terbang-terbangan, gitu. Ya, itulah kita. Malaikat, ya, Malaka, maka Malakai, Maluku, Malukas, Molekul. Nah, ini bahasa kita. Bangsa Malaka, ya, Malay, ya, Malay, Malaysia, itu malaikat itu. Jadi kita lah bangsa malaikat. Karena semua pronunciation atau phonemik, ya, mimik, mengucapkan mimik, malaikat, Malaka, Malakai, Maluku, Molukas, Malaika, ya, Maliki, semua dari sini. Jadi kita ini bangsa malaikat. Kuda terbang dengan sayap, lihat manusia-manusia bersayap ada di Candi Sukuh, Candi Ceto. Ayah saya adalah seorang profesor paleontologis dari UGM, kepala museum di Papua, Jayapura, dan juga di Timur Leste, membangun Timur Leste dengan museum besar-besar. Kalau dia melakukan penelitian, dia pernah menceritakan bahwa waktu dia melakukan penggalian di Dieng, ya, di Kawah Chandra di Muka, dia menggali manusia-manusia yang memiliki sayap, gitu. Maka apa yang diceritakan di wayang itu bukan mitos, karena bapak saya sendiri yang menggali dan memajang manusia-manusia itu di museum. Jadi manusia memiliki sayap. Nah, jadi manusia Gatot Kaca namanya. So, inilah yang harus kamu gaungkan, bahwa kita ini delegitimasi atau dikerdilkan oleh Belanda, gitu, ya, oleh Sir Thomas Raffles. Dia membuat buku sejarah yang mendelegitimasi atau mengerdilkan bangsa ini. Semua dia ngaku-ngaku dia, ya, jalan dari Ayer Panarukan dibilangnya Deanders yang bikin. Sebelum Belanda ada, jalan itu sudah ada. Pabrik gula sebelum ada Belanda datang, kita sudah membangun pabrik gula dengan mesin-mesin raksasa. Sebelum ada Belanda dan Portugis mengenal kapal pelayaran samudera, kita kapalnya sudah raksasa 11.000 tahun sebelum Masehi.
Kita sudah mengelilingi bumi saat Eropa masih kosong, tidak ada orang. Ya, jangan sembarangan bahwa bangsa Atlantis adalah bangsa Atala, bangsa bumi, bangsa pemilik bumi, bangsa pencipta bumi. Ya, jadi betul-betul sejarah yang tertulis itu salah semua gitu. Karena kita dikaruniai oleh kewaskitaan. Ya, waskita itu kemampuan melihat ya, dengan metodologi yang luar biasa, yaitu metodologi roh ya. Roh kekal, nah, tidak bisa dicapai sama sains. Begitu, itulah bangsa roh, bangsa Silantia kita. Oke, demikian sebuah refleksi keterpukauan saya pada tulisan Marco Polo, tetapi akan mereaksi kamu sehingga kamu bangga memiliki atau bergenetika Nusantara. Oke, saya Jenderal King Jess, Raja Pajajaran now.